Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatus Sholihah, NIM 1900001819, slot praktikum pembelajaran mesin, hari Rabu jam 15.00. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah praktikum kelima. Oke, langsung saja. Pertama-tama kalian buka Jupyter Notebook atau Anaconda Prom. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, maka akan langsung menuju ke halaman Jupyter Notebook-nya. Seperti biasa, klik New, kemudian Python 3. Selanjutnya, dikarenakan saya sudah menuliskan sintaks-sintaksnya dari awal, maka di sini saya hanya akan menjelaskan langkah praktikumnya. Seperti biasa, kalian rename dulu sesuai Google Classroom. Saya sudah menggantinya sesuai Google Classroom. Maka langsung saja, langkah pertama kita mengimport library. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 library yang akan kita import pada praktikum kali ini. Untuk yang pertama, digunakan untuk memanggil dataset bawaan dari Skillent. Kemudian yang kedua, untuk memanggil fungsi PCA. Yang ketiga, untuk melakukan teknik scaling. Yang keempat, untuk memanggil matrix. Yang kelima, untuk memisahkan data. Dan yang keenam, untuk memanipulasi data tabel. Maka langsung saja kita ke langkah praktikum yang kedua. Jadi di sini kita akan memanggil dataset MNIST-nya. Makanya seperti ini. Jadi dataset MNIST itu merupakan dataset yang berisi gambar-gambar angka. Nah, gambar-gambar angka tersebut itu dimulai dari angka 0 sampai angka 9. Nah, setiap gambarnya itu memiliki label berupa angka yang ditunjukkan pada gambar. Langsung saja kita ke langkah yang ketiga. Kita akan melihat isi dari datasetnya, bentuk dan jumlahnya. Jadi dataset MNIST itu memiliki 70.000 data gambar dan juga 784 fitur atau atribut. Selanjutnya kita ke langkah 4, yaitu di sini untuk menampilkan data yang akan kita gunakan pakai datanya. Selanjutnya kita ke langkah yang kelima, yaitu kita akan membagi data set MNIST tadi menjadi data training dan juga data testing. Untuk langkahnya seperti ini. Jadi kita split dulu, kemudian kita bagi menjadi data training dan juga data testing. Selanjutnya kita lakukan train test split. Nah, kita menggunakan data testing sebanyak 0,4 atau 40% dari data. Yang keenam, yaitu kita akan melihat data yang telah di-split, di mana data training image-nya itu ada 42.000 dan juga 784 atribut. Kemudian data testingnya ada 28.000 dan 784 atribut. Selanjutnya kita ke langkah yang ke-7. Kita akan melakukan scaling pada data training. Selanjutnya, langkah ke-8 ini digunakan untuk fitkan dataset trainingnya. Selanjutnya, yang ke-9 ini digunakan untuk transform ke data training dan juga data testingnya. Selanjutnya, kita akan membuat model PCA, di mana model PCA itu berfungsi untuk mengurangi atribut dari data. Di sini saya menggunakan parameter 0,9, jadi ada 95 komponen yang harus di-keep. Selanjutnya kita ke reduksi data, di mana kita akan mentransform data training dan juga data testing ke PCA. Selanjutnya ke langkah 12, yaitu menampilkan data yang telah direduksi, di mana data training image-nya itu ada 42.000 dan juga
ada 320 bentuk atau atribut. Kemudian untuk data testingnya ada 28.000 dan juga 320. Selanjutnya kita ke langkah 13. Kita melakukan pemodelan menggunakan naive Bayes. Maka kita akan mengimport Gaussian NB. Selanjutnya kita panggil Gaussian NB-nya untuk memodelkan naive Bayes-nya. Selanjutnya kita ke langkah terakhir, di mana di sini kita akan melihat akurasi prediksi pada data testingnya, di mana dari langkah ini didapatkan skor 0,465 dan seterusnya ini. Jadi akurasi yang dihasilkan itu masih kecil karena hanya 46,52%, sehingga tapi hasilnya ini tuh masih wajar karena kita itu menggunakan algoritma naive Bayes. Karena algoritma naive Bayes itu kan merupakan algoritma sederhana, maka memang kurang cocok apabila digunakan untuk klasifikasi seperti gambar, seperti yang ada pada dataset MNIST gitu. Kemudian ini hasil convolution matrixnya. Oke, kita selanjutnya akan melakukan eksperimen mengubah parameter PCA. Saya sudah melakukan eksperimen, tapi di halaman yang berbeda. Nah, di sini parameter yang saya gunakan 0,75 menghasilkan skor 0,76 dan seterusnya. Jadi akurasinya ada 76,74% dan didapatkan hasil yang lebih besar daripada parameter 0,95. Kemudian saya juga mencoba parameter 0,85 dan dapatkan skor 0,6145. Jadi akurasinya ada 61,45%. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar parameter yang digunakan, maka semakin kecil pula akurasinya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.